Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'dah. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat takdim kepada Bapak atau Ibu dosen uji kinerja mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Huda, SPDI, dengan nomor peserta PGG 5795610061011. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di MI Kholafiyah Syafi'iyah Boreng, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek mengajar. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu Al-Quran Hadis kelas 6 tentang hadis amal soleh. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022. Mohon kritik dan saran serta masukannya agar ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau kalian hari ini baik semua dan sehat semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa menjadi lebih semangat, ya anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa bersikap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Shadaqallahul Azim. Baik, setelah kalian berdoa, mari sebagai rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional. Teman-teman silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. 1, 2, 3. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian mempersiapkan dulu apa yang akan kita perlukan pada pagi hari ini. Silakan buku, kemudian alat tulis, buku paket silakan dikeluarkan. Anak-anak, Ustadz akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada Ustaz. Siapa lu? Hakim. Hakim. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Baik, mari kita doakan teman kalian Hakim, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Baik, Al-Fatihah. Baik anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita pada pembelajaran kali ini, silakan kalian nanti menyaksikan kisah dari Uwais Al-Qarni, seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Silakan disimak baik-baik, ya. Kemudian kalian pahami betul apa isi daripada video tersebut. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan ke proyektor. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta.
Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, ya, kira-kira ada yang tahu nggak sifat Uwais Al-Qarni ini bagaimana? Ada yang tahu nggak? Saya Ustaz. Oke, ya, silakan Asia. Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan rajin mendoakan orang tua. Wah, bagus, coba tepuk tangan. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Nah, dari video tadi, ya, maka yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu tentang amal soleh. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni tadi adalah anak soleh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis amal soleh. Ya, sudah siap ya anak-anak ya? Siap. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini kita awali dengan penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, yaitu setelah kalian mengamati, menanya, menalar, mencoba, serta mengkomunikasikan dan mendiskusikan, kalian nanti menjelaskan dan mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang amal soleh dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian mengaplikasikan hadis amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, agar kalian lebih semangat lagi, kita lebih semangat lagi, mari kita bermain dulu. Kita juga berusaha konsentrasi, ya. Ini untuk melatih konsentrasi kalian, ya. Baik, permainannya nanti seperti ini.
nanti kalau Ustadz bilang gajah besar apa kecil? Besar. Nah, ketika Pak Ustadz mengucapkan gajah, maka kalian mengucapkan besar tapi tangannya gini. Ya, paham ya? Nah, tangannya gini. Tapi kalau Ustadz nanti bilang semut kecil, ya, tapi tangannya membentuk lingkaran besar. Paham? Nah, oke, coba sekarang berdiri. Ayo berdiri semuanya. Sekarang berdiri. Nah, sekarang coba perhatikan konsentrasi, ya. Baik, coba. Semut besar. Oh, masa semut besar? Ya, apa? Kecil. Oke, kita ulangi. Semut kecil. Gajah besar. Nah, ini untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, siap. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Baik. Sekali lagi. Ayo. Gajah besar. Semut kecil. Ya. Nah, sekarang coba salah satu. Ayo. Gajah besar. Tangannya gimana? Ayo coba. Ayo. Gajah besar. Nah, semut. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oke. Ya, silakan kalian duduk kembali. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di proyektor serta video yang saya putarkan di proyektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, hadis tentang amal soleh. Memahami isi kandungan hadis tentang amal soleh. Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat manusia pasti akan meninggal dunia. Harta benda yang selama ini dicari dan dimiliki akan ditinggal semuanya. Selama kita masih hidup di dunia, harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Bekal yang dapat kita bawa mati adalah: yang pertama, sedekah jariyah atau sodakoh jariyah. Sedekah jariyah berasal dari kata sodakotun, yang artinya sedekah atau pemberian. Sedangkan jariyah artinya mengalir. Sedekah jariyah berarti pemberian yang dapat digunakan secara terus-menerus, dan pahalanya akan terus mengalir apabila hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari sedekah jariyah adalah membantu pembangunan madrasah, masjid, musola, dan lain sebagainya. Dan termasuk sedekah jariyah adalah mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat banyak. Sedekah jariyah harus dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pahalanya akan terus mengalir apabila bangunan dan tanah tersebut masih digunakan oleh masyarakat. 2. Ilmu yang bermanfaat. Manusia diharuskan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat, maka harus diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain adalah ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Apabila orang yang diajari itu merasakan manfaatnya dan mau mengajarkannya kepada orang lain, maka pahalanya akan mengalir terus walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. 3. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mempunyai anak yang berbudi berkerti baik adalah dambaan orang tua. Beragam cara dilakukan orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh. Di antara cara tersebut adalah selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran selama di kandungan, memilih lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang bermutu. Orang tua selalu mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh. Doa anak soleh adalah salah satu amal
yang tidak akan terputus pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian mengamati gambar tadi, kemudian video tadi, ya, itu nanti adalah bahan diskusi kalian. Tapi kali ini mari kita baca dulu hadis tentang amal soleh bersama terjemahnya. Silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh mendoakan orang tua. Baik, selanjutnya anak-anak, silakan kalian membuat kelompok. Tapi sebelum itu kita tentukan dulu kelompoknya. Saya mau kalian berhitung dulu. Coba mulai dari Azam, seterusnya nanti berhitung semua ya. Ayo silakan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Baik. Nah, untuk tadi yang angka 1 silakan berkumpul dengan yang angka 1, yang angka 2 silakan kalian berkumpul dengan yang angka 2. Jadi yang angka 1 berarti kelompok 1, yang angka 2 berarti kelompok 2. Baik, silakan membentuk kelompok. Baik, anak-anak, setelah kalian membuat kelompok, tugas kalian sekarang adalah kalian mengkomunikasikan, ya. Nanti kalian akan menghasilkan satu kesimpulan tentang kandungan hadis amal soleh, ya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kemudian nanti setelah kalian selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Baik, silakan dikerjakan. Silakan dikomunikasikan, ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan, diperhatikan oleh teman yang lain. Baik, silakan untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan maju. Ya, silakan maju. Dari hasil diskusi kelompok kami adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan tentang 3 amal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sedekah jariah adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ya. Baik, silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 2 silakan maju. Ya, kelompok 2 silakan maju. Silakan. Silakan untuk yang kelompok yang lainnya memperhatikan. Hasil diskusi kelompok kami adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan tentang 3 amal soleh yang tidak akan putus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia, yaitu yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Oke, terima kasih. Ya, silakan tangan. Apa yang sudah kalian paparkan, kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan ke depan tadi sudah bagus. Jadi intinya hadis tentang amal soleh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ini menjelaskan tentang amal soleh yang pahalanya itu tidak akan pernah terputus walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Jadi yang pertama tadi adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Jadi kalian sebagai anak jangan lupa untuk selalu taat beribadah, taat kepada orang tua, kemudian belajar yang rajin, kemudian sering-seringlah kalian beramal jariyah. Contoh seperti kalau kalian berangkat ke sekolah, di jalan perempatan itu kan ada masjid, di situ ada penarikan amal jariyah, kalian bisa menaruh jariyah di sana. Ini merupakan amal yang tidak terputus pahalanya. Nah, baik, untuk yang terakhir sekarang kalian silahkan mengerjakan LKPD. Jadi LKPD ini saya bagikan, kemudian kalian kerjakan, ya. Nah, silahkan dikerjakan. Ya. Dari LKPD itu silakan kalian kerjakan, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Soal kelompoknya. Untuk yang terakhir pertemuan kita kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama yaitu ada 3 amal yang tidak terputus pahalanya. Apa saja? Sedekah jariyah, kemudian Ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga Anak soleh yang mendoakan orang tua. ya, anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, jangan lupa kalian pelajari untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan. Baik, untuk yang terakhir silakan kalian tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin. Duduk bersikap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Bima hadana fi alimna lati yalqauna rabbika atina wa qadi alana wa qarabati lana bidina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.